Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Aini di sini akan menyampaikan materi pelajaran OTK Keuangan kelas 11 OTKP pada KD 3.2 tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Untuk mempelajari materi ini, kita pahami dulu peta konsepnya yang akan Ibu sampaikan. Itu ada 5. Yang pertama yaitu mengenai kebijakan tentang pengelolaan keuangan. Kedua, regulasi atau dasar kebijakan pengelolaan keuangan. Ketiga, macam-macam kegiatan pengelolaan keuangan. 4, yaitu memahami maksud atau tujuan dari kebijakan pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mengklasifikasi kebutuhan anggaran dalam pengelolaan keuangan. Pada bagian ini, Ibu akan sampai pada kebijakan serta dasar-dasar pengelolaan keuangan. Sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kebijakan tentang pengelolaan keuangan. Dalam suatu usaha, kebijakan tentunya perlu diadakan sebagai langkah atau tindakan dalam melaksanakan tujuan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan keuangan sendiri merupakan kegiatan atau salah satu langkah yang penting dalam suatu perusahaan untuk dapat memperkirakan berapa besar anggaran yang dibutuhkan dan dihasilkan dalam suatu usaha yang telah ditetapkan dalam suatu rencana. Jadi, kebijakan tentang pengelolaan keuangan merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan yang digunakan secara efektif dan efisien agar bisa menghasilkan keuntungan sesuai yang direncanakan atau yang ditargetkan. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang kebijakan pengelolaan keuangan, kita pahami dulu pola pikir dari para pelaku bagian keuangan. Nah, di sini dalam melaksanakan keuangan, tentunya kita tidak lepas dari penggunaan dana. Jadi ada 2 hal yang ada di sini yang harus dipahami, yaitu penggunaan dana dan sumber dana. Di mana penggunaan dana ini nanti kaitannya dengan harta lancar dan harta tetap. Sedangkan sumber dana ini baik yang diperoleh dari hutang atau modal pemilik itu sendiri, laba ditahan, dan penyusutan. Di mana nantinya ini diusahakan untuk semaksimal mungkin dalam kekayaan perusahaan dan bisa menambah nilai tambah ke ekonomi. Inilah yang harus ditanamkan atau merupakan pola pikir dari para pelaku bagian keuangan. Tentang pengelolaan dana itu sendiri, kita pahami dulu, dalam mengelola pengelolaan dana, ada komponen sumber dana dan penggunaan dana seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kaitannya dengan rencana sumber dananya bagaimana, rencana penggunaan dananya, rencana penghasilan, pencapaian hasil. Dan semuanya itu terangkum pada perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan dalam memenuhi target dari usaha atau bisnis yang dikelola. Kita pahami dulu sumber keuangan. Sumber keuangan bisa digolongkan ke dalam 3 bagian di sini, yaitu sumber keuangan dari pemerintah,
yang dananya diperoleh dari negara atau pemerintah yang biasanya dikelola oleh badan usaha baik itu pusat maupun daerah. Kemudian ada yang bersumber dari bantuan masyarakat yang bersimpati atau bantuan pihak pemerintah bahkan berupa bantuan dari luar negeri. Sumber dana yang ketiga yaitu milik perorangan, di mana organisasi di bidang ekonomi, industri, ataupun jasa sebagai badan usaha milik perorangan atau sekelompok kecil yang biasanya kita sebut dengan CV, itu menghimpun dana yang disebut modal untuk mewujudkan kegiatan pokoknya dari pemilik maupun dari orang lain. Itulah sumber-sumber dana yang bisa digolongkan ke dalam pengelolaan keuangan nantinya. Lanjut. Dasar kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah. Nah, untuk keuangan pemerintahan ada dasar kebijakannya yang digunakan, yaitu yang pertama di sini bisa kita lihat yaitu Peraturan Pemerintah RI nomor 58 tahun 2005, yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ada keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 yaitu pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara. Dan beberapa peraturan lain, misalnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang kedua, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 juga tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Yang keempat, yaitu Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ini adalah dasar kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah seperti yang Ibu sampaikan tadi, sehubungan dengan sumber-sumber keuangan, yaitu tadi dari pemerintah, bantuan, yang ketiga yaitu dari pemilik usaha. Nah, untuk sumber dana pemerintahan nanti berlanjut pada KD yang ketiga titik. Nah, bagaimana dasar kebijakan kolom-kolom di perusahaan? Di dalam perusahaan tentunya keuangan nantinya harus direncanakan sedemikian rupa dalam kegiatan perencanaan. Setelah direncanakan, baru diorganisasikan, pengorganisasian. Setelah itu, dalam pengelolaan selanjutnya harus ada pengendalian. Bagaimana pola kegiatan pengelolaan keuangan? Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada 3 kegiatan yang nantinya bisa diterapkan mulai dari pembuatan anggaran di sini. Pembuatan anggaran belanja sering disebut juga dengan istilah budgeting. Dari pola ini yang pertama, dari pembuatan anggaran belanja, nantinya akan diadakan pembukuan atau istilahnya accounting. Dari anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan, tentunya nanti ada transaksi baik itu kas masuk, kas keluarnya, sehingga harus dibukukan oleh bagian accounting. Kemudian adanya pemeriksaan. Kalau itu istilahnya milik usaha perorangan, pemilik.
Sedangkan kalau pada perusahaan skala besar yang mengadakan pemeriksaan yaitu manajer keuangan. Selain kegiatan dari mulai penyusunan anggaran sampai pembukuan dan pemeriksaan, ada satu lagi kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu pembelian dan persediaan. Inilah yang tercantum pada pola kegiatan pengelolaan keuangan. Jadi ada 4 kegiatan setidaknya nantinya. Nah, ini adalah macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu mencari dana atau yang sering disebut dengan pendanaan. Kedua, menggunakan dana perusahaan. Ketiga, mengelola aset. Baiklah, kita ikuti bagaimana perihal dalam kebijakan dalam mencari dana, menggunakan dana, sampai mengelola aset. Yang pertama, mencari dana atau pendanaan. Itu kegiatan untuk memperoleh sumber dana di sini. Seperti kita ketahui, sumber dana yang ada di perusahaan itu bisa digolongkan pada sumber dana eksternal yang berupa hutang, jangka pendek maupun panjang, dan modal sendiri. Sumber dana internal yaitu laba yang tidak dibagikan, laba ditahan. Jadi sebagian laba itu tidak dibagikan, tetapi ditahan untuk pengelolaan keuangan perusahaan. Dan dari penyusutan, itu sumber dana yang internal. Bagaimana cara menggunakan dana di perusahaan? Nah, yaitu dengan cara menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Kita ketahui bahwa aset atau kekayaan yang ada di perusahaan ada berbagai macam di sini rasionya. Ada yang disebut dengan rasio likuiditas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas, pengelolaan sumber dana perusahaan. Rasio keuangan, aktivitas di sini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya sehingga memberikan aliran kas masuk bagi perusahaan. Ada juga rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang terakhir yaitu rasio market, yaitu untuk mengukur harga pasar relatif terhadap nilai baku perusahaan. Nah, inilah bagaimana cara menginvestasikan dana dalam bentuk aset. Jadi kita perhatikan rasionya juga. Kemudian kegiatan mengelola aset di sini. Ada beberapa aspek kebijakan dalam pengelolaan keuangan dalam pengelolaan aset di sini. Yang pertama yaitu aspek kebijakan ekonomi. Yaitu aspek ini menyangkut hubungan di antara keperluan pemerintah dan semua pendapatan lainnya, serta pengeluaran dalam negeri dan berapa banyak dari perekonomian yang harus dimasukkan ke dalamnya oleh pemerintah. Nah, ini aspek kebijaksanaan ekonomi. Yang kedua, aspek kebijaksanaan hutang, yaitu meliputi hubungan antara keseluruhan pengeluaran pemerintah dan penghasilan pemerintah pada
waktu ini. Jadi kapan, bagaimana, dan seberapa jauh pemerintah harus membuat dan membayar kembali hutang. Ini adalah aspek kebijaksanaan hutang. Yang ketiga yaitu aspek kebijaksanaan penghasilan, yaitu mempertimbangkan besarnya secara relatif berbagai sumber penghasilan dan persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan. Itu masuk pada aspek kebijaksanaan penghasilan. Yang keempat yaitu aspek kebijaksanaan pengeluaran, yaitu menentukan besarnya pengeluaran pemerintah yang berlain-lain. Yang kelima yaitu aspek kebijaksanaan pelaksanaan. Di sini menyangkut hubungan antara biaya dan hasil-hasil kegiatan pemerintah tertentu dan penyelidikan mengenai seberapa jauh organisasi dan tindakan pemerintah berdaya guna untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir yaitu aspek kebijaksanaan akuntan atau pembukuan, yaitu menyangkut hubungan di antara rencana-rencana dan tindakan-tindakan dalam pengelolaan keuangan. Nah, itu tadi macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan, mulai dari mencari dana atau pendanaan, kemudian yang kedua menggunakan dana perusahaan, yang ketiga mengelola aset, yang harus memperhatikan 6 aspek di sini. Sampai di sini, Pak ini menyampaikan materi. Untuk selanjutnya bisa diikuti pada video pembelajaran yang kedua. Terima kasih.